Oke, halo, ketemu lagi ya teman-teman. Kita menyambung kembali video terkait dengan seorang sales, ya. Pertanyaan kali ini dari saya adalah, apakah kita seorang sales yang mengganggu atau membantu? Nah, karena gini, seringkali kita sendiri ya kalau bertemu atau ditelepon sama seorang sales itu kok kayak rada-rada risih gitu ya. Kita menerima telepon mereka kayaknya males gitu. Kenapa males? Karena mereka itu banyak bicara. Mereka fokus kepada diri mereka. Ngomong ini itu segala macam, tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara. Jadi kita malas banget lah gitu ya mendengarkan seorang sales. Kenapa sales seperti itu? Ya mereka punya target. Mereka harus menyampaikan mereka punya apa gitu ya. Ya benar sih, seorang sales itu punya target yang mereka harus capai sehingga mereka harus berhasil menjual produk atau jasanya. Memang betul ya bahwa seorang sales itu dia punya target yang harus dia capai. Dia juga berupaya keras untuk bisa melakukan segala macam hal untuk supaya dagangannya laku. Akibatnya ya mereka banyak bicara, berfokus kepada diri mereka. Ketemu dengan calon customer, mereka ngomongin saya punya ini, saya punya itu, nanti bapak atau ibu bisa membeli saya dari ini itu segala macam, sehingga akhirnya customer itu atau calon pelanggan itu malah menjadi bingung, malah ujung-ujungnya malah nggak beli. Nah mungkin teman-teman juga malah punya pengalaman seperti itu. Pertanyaannya sebetulnya akhirnya apakah menjual itu mengenai it's about me gitu ya, mengenai saya atau mengenai mereka. Nah, kalau kita masih punya paradigma bahwa menjual itu adalah tentang saya harus capai target, maka perilaku kita juga akan berfokus kepada diri kita. Sadar tidak sadar seorang sales itu berorientasi kepada dirinya. Dia akan fasih sekali menjelaskan apa yang dia punya, banyak berbicara, siapa kami, saya punya apa gitu ya, solusi apa yang kita punya, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu nggak sih ya kebanyakan seorang sales ya. Akibatnya ya pembeli menjadi bingung, ini orang ngomong apa gitu ya, apa hubungannya sama saya, sehingga akhirnya ya pembeli juga ya aja, tapi akhirnya tidak terjadi yang namanya ada ketertarikan lah paling tidak pada saat seorang sales pertama kali bertemu dengan calon customer-nya. Nah, gimana ya kalau kita ubah mindset kita bahwa selling itu adalah tentang mereka. It's about them. Ya. Nah, kalau kita punya mindset yang seperti itu, ini adalah tentang mereka, kira-kira akan seperti apa ya perilaku kita sebagai seorang sales? Nah, ibaratnya beginilah, kalau saya mau mendekati seseorang, maka biasanya nih kita tuh pengen ngertiin banget orang itu gitu ya. Dia sukanya apa, dia sedang mikirin apa, dia sukanya diapain gitu ya. Ya seperti itu, kita cari tahu apa yang membuat orang tersebut mau ketemu dengan kita, terus ngobrolnya sama kita juga menjadi nyaman. Jadi pada saat kita mau membangun sebuah hubungan bisnis, kita juga perlu mencari tahu sebanyak-banyaknya siapa mereka, apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka butuhkan. Ya kita cari tahu sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau kita bertemu dengan calon customer kita itu bukan bicara produk kita atau solusi kita, tapi kita bicara mengenai mereka. Mereka itu sedang menghadapi situasi seperti apa, mereka sedang mengalami masalah apa, dan mereka melihat dan merasakan gitu bahwa, oh ini ya, dia itu ngerti banget kami gitu ya, ngerti banget saya gitu. Oh ini kayaknya layak nih untuk dijadikan ya paling tidak partner untuk ngobrol lah gitu ya. Kelihatannya dia tahu persis apa yang sedang terjadi di perusahaan saya. Kayaknya akan lebih nyaman ya kalau kita datang dengan situasi atau cara kita seperti itu. Ya. Sekarang kita bandingkan. Kalau misalnya kita akan membuat janji lah ketemu ya dengan calon customer kita. Terus cara bicaranya kayak gini. Pak, Bu, saya dari perusahaan ABC.
saya mendengar bahwa di perusahaan Bapak saat ini sedang mengalami pengurangan karyawan besar-besaran. Ini pasti akan berdampak juga ya Pak ya kepada keberlangsungan perusahaan Bapak selanjutnya. Nah, kelihatannya saya punya sesuatu yang bisa saya sampaikan, saya bisa bicarakan dengan Bapak terkait dengan adanya situasi seperti ini di perusahaan Bapak. Gimana Pak? Kapan saya bisa bertemu dengan Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol masalah ini? Satu ya. Nah sekarang bandingkan kalau kita datang ya, bukan datang lah, kita belum datang nih, kita baru mau membuat janji ketemu. Pak, Bu, saya dari perusahaan ABC, saya inilah perusahaan yang bergerak di bidang bla bla bla, kami punya ini itu dan sebagainya. Saya yakin bahwa saya bisa mengatasi situasi-situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang. Kapan Pak, Bu, saya bisa ketemu dengan Bapak atau Ibu? Nah, bandingkan ya cara yang pertama dengan cara yang kedua. Kira-kira menurut teman-teman cara yang mana yang lebih akan membuat orang itu merasa tertarik untuk ketemu dengan kita? Coba dipikirkan, it's about me or it's about them.